Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Solo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer dan coach yaitu Ibu Hartati dan coachi Ibu Mayuris. Nah, Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Siang juga, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Oh iya, Bu. Rencananya hari ini kita akan melaksanakan coaching ya, Bu ya? Iya, benar sekali, Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai kegiatan awal, saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Ibu. Boleh ya, Bu? Oh, tentu saja boleh, Bu. Oke, Bu. Pertama, saya akan mengamati dan menilai coaching yang Ibu lakukan sebagai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Dan bagaimana juga Ibu terhadap coachee itu memberi respon atau menanggapi pertanyaannya. Nah, jangan lupa ya Bu, sesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh, Bu. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu prinsip atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, begitu ya, Bu ya. Nah, dari kompetensi tersebut, kompetensi apa yang secara spesifik sekali yang ingin Ibu kembangkan di observasi kali ini? Baik, Bu. Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu. Nah, bagaimana nih, Bu? Apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan pada coaching kali ini yaitunya saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baiklah Ibu, demikianlah pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Nah, saya akan mendampingi Ibu selama coaching. Dan nantinya setelah coaching kita akan melakukan pasca supervisi kembali ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Lanjut. Coaching lagi nih Mai, Bu Tati. Iya. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Tati. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mai? Oh, alhamdulillah saya baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Dengar-dengar Bu Mai ada yang mau disampaikan atau yang diceritakan ya Bu? Iya benar sekali Bu. Apakah Ibu ada waktu luang kali ini? Oke Bu Mai, silakan bercerita. Kebetulan saya ada waktu kosong buat ngobrol. Memangnya apa sih yang mau Ibu sampaikan? Oh begini Bu, saya melihat kurangnya penerapan budaya positif oleh murid-murid di sekolah saya, di mana dalam hal ini terkait menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pertama, saya memperhatikan ada beberapa murid saya yang tidak melaksanakan pikir kelas dengan berbagai alasan. Ada juga beberapa murid yang tidak dengan beralasan karena telat bangun sehingga mereka terlambat datang sekolah dan tidak melaksanakan piket kelas. Yang kedua, mungkin kurangnya kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Kira begitu Bu. Oke. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan Bu Mai ini adalah tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya Bu?
Iya benar sekali Bu. Permasalahan tentang siswa saya yang tidak piket kelas dan yang membuang sampah sembarangan Bu. Baik. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa sih tujuan yang ingin Bu Mai harapkan? Dari percakapan kita kali ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah Bu. Tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, jadi yang Bu Mai harapkan ingin adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan yang Bu Mai harapkan atau yang Bu Mai inginkan itu yang ingin Ibu Mai lakukan itu. Saya ingin Jadi Bu Mai mengharapkan ingin adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Mai ingin harapkan? saya ingin adanya perubahannya misalnya seperti ini Bu. Ketika kita akan masuk kelas atau sebelum melakukan pembelajaran, kelas sudah bersih dan rapi, kemudian tidak ada lagi sampah yang berserakan. Artinya semua siswa bisa membuang sampah pada tempatnya, gitu Bu. Baik. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, dengan menjaga kebersihan lingkungan akan terbentuk penerapan budaya positif. Dan jika itu telah diimplementasikan, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Nah, jika di ranking 1 sampai 10, kira-kira berada di level berapa masalah kebersihan sekolah Ibu Mai sekarang? Sepertinya sekarang masih berada di level 10 Bu. Karena di sekolah tidak semua sekolah tidak semua murid juga yang membuang sampah sembarangan begitu Bu. Oke, di level 7 ya Bu. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan yang maksimal dalam kebersihan sekolah Bu Mai? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 9 Bu. Karena sarana dan prasarana sekolah itu lengkap. Sudah masing-masing kelas sudah memiliki daftar tiket harian, dan di setiap kelas juga telah disediakan tempat sampah masing-masing. Jadi saya pikir dari level 7 ke level 9 itu masih bisa dilakukan Bu. Oke, dari level 7 ke level 9 ya Bu. Nah, untuk mencapainya kira-kira usaha apa yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Mungkin bisa dengan tindakan seperti ini. Yang pertama mungkin bisa dengan mengingatkan siswa untuk melaksanakan keyakinan kelas. Yang kedua, bagi guru piket sebelum berbunyi mengingatkan siswa untuk piket kelas dan mengingat sampah yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, meminta siswa untuk melaksanakan piket ke pulang sekolah sehingga ketika mereka telat datang ke mereka telah datang ke sekolah, kelas sudah bersih. Wah, bagus. Mengenalkan sejawat dan kepala sekolah untuk menambah tempat sampah menjadi 2 jenis, yaitu tempat sampah organik dan non organik. Dan sehingga akan memudahkan murid untuk membuang sampah. Wah, bagus sekali. Nah, untuk kegiatan nanti, Ibu akan merencanakan dengan bagaimana? Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Mai tetapkan di sekolah? Mungkin kalau bukan dengan rencana yang tadi ya Bu, saya bisa berdiskusi dan berkolaborasi bersama rekan siswa dan kepala sekolah untuk membentuk keyakinan sekolah yang memuat tentang menjaga kebersihan serta membuat sebuah kepanitiaan tentang K7. Oh, begitu ya Bu. Berarti Bu Mai ingin merencanakan diskusi dan berkolaborasi bersama rekan sejawat dan kepala sekolah untuk membentuk keyakinan sekolah yang memuat tentang menjaga kebersihan serta memuat sebuah kepanitiaan tentang K7. Nah, dari rencana tersebut, kira-kira untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana Ibu? Sepertinya dengan berdiskusi dan berkolaborasi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat,
membentuk keyakinan sekolah yang memuat tentang menjaga kebersihan serta membuat sebuah kepanitiaan tentang K7 yang bisa cepat terrealisasi, Bu. Karena jika telah tertuang dalam sebuah keyakinan sekolah, maka akan menumbuhkan kesadaran murid untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke. Dari kegiatan tersebut, kira-kira Bu Mai memerlukan support atau bantuan dari siapa saja? Tentu saja saya membutuhkan bantuan dari rekan sekolah dan kepala sekolah untuk berdiskusi dan berkolaborasi agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik, Bu. Oke. Berarti Bu Mai ingin melakukan diskusi dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolahnya ya, Bu. Kira-kira kapan nih mau Ibu realisasikan kegiatan tersebut, Ibu? Insya Allah secepatnya, Bu. Saya akan coba berdiskusi dulu dengan rekan sejawat, kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang rencana ini, sehingga rencana ini bisa terwujud. Oke Bu Mai, bagus sekali rencananya ya. Dari percakapan kita kali ini, apa saja yang Bu Mai dapatkan? Dari percakapan kita kali ini, saya mendapat gambaran bagaimana cara untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi, sehingga kita akan nyaman dalam beraktivitas di sekolah. Alhamdulillah Bu Mai, sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan lingkungan pembelajaran yang bersih dan rapi. Oke Bu, nanti saya tunggu kabarnya ya Bu Mai. Setelah berkolaborasi untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Bu Mai. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sejawatnya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ya Bu, amin. Terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya dan sudah mau mendengar keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nantinya saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa adanya terjadi perubahan di sekolah saya. Amin, sama-sama Bu. Nah sekarang apakah ada lagi yang mau Bu Mai ceritakan? Untuk sekarang mungkin itu dulu Bu. Ya sudah, saya tutup dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu sudah melakukan coaching dengan Bu Mai. Iya Bu, Ibu juga sudah mendengarkannya bukan? Nah, ada yang saya ingin tanyakan nih Bu, pasca observasi, boleh Bu? Boleh Bu. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk bercerita, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, tadi proses coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Mai sudah berjalan dengan baik sekali Bu. Nah, begitu juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta Bu. Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Mai ya Bu ya, sehingga Bu Mai bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching yang dilakukannya juga. Dan sudah sesuai juga dengan prinsip coaching Bu. Alhamdulillah ya Bu. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi Ibu tadi Bu? Menurut saya, performa 3 kompetensi tadi sudah mencakup, yaitu prinsip atau kehadiran penuh. Artinya kita benar-benar fokus dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, mengapa Ibu bisa menilai demikian? Iya Bu, karena ketika saya melakukan coaching, saya sudah melakukan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan proses coaching tadi saya juga telah melaksanakan sesuai dengan kompetensi coaching, yaitu prinsip atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Bagus sekali, Bu. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu, terhadap coaching yang Ibu lakukan tadi? Tentu saja boleh, Bu. Nah, menurut saya ya, Bu ya, saat Ibu melakukan coaching tadi sudah menggunakan alur tirta, Bu. Kemudian juga sudah mendengarkan dengan teknik rasa dan menggunakan prinsip coaching, Bu. Menjalin kedekatan dengan coaching atau mitranya ya, Bu ya. Saya mengamati tadi pada saat mengidentifikasi masalah, Ibu sudah melakukan sesuai dengan standar yang kita rujuk. Oke, Bu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal itu, Bu? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ketika mengidentifikasi masalah, saya berupaya mengarahkan pembicaraan kepada masalah yang dihadapi oleh coaching. Oke, Bu. Nah, tadi saya melihat ya, Bu ya, ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi. Misalnya saat Ibu meminta rencana aksi, Ibu bisa menggali dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu? Iya, Bu. Ketika coaching menyampaikan permasalahannya, saya terpaku dan merasa coaching sudah mampu menemukan dari solusi dari permasalahannya, sehingga kurang menggali jawaban dari coaching. Iya, Bu, betul, Bu. Selanjutnya bagaimana untuk rencana tindakan selanjutnya ya, Bu ya? Insya Allah, Bu, untuk 3 hari ke depan saya akan melakukan coaching lagi dan saya akan melakukannya dengan rekan kerja di tempat saya bertugas. Oh, begitu ya, Bu ya. Nah, setelah ini kita melakukan coaching ini, Bu. Nah, dan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Berdasarkan kegiatan ini, saya mendapatkan suatu keterampilan coaching sehingga saya membantu rekan sejawat untuk membantu dalam menemukan permasalahannya. Oke, Bu, bagus, Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang barusan Ibu lakukan gitu? Oke, Bu, ketika coaching saya ingin lebih mengembangkan kompetensi saya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, baiklah, Bu. Semoga terwujud ya, Bu ya. Terima kasih sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sampai di sini dulu proses pasca observasi kita kali ini ya, Bu. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu kita mengobrol lagi, Bu. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.